Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara PSIS Semarang versus Persib Bandung, yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Persib Bandung memang untuk sementara masih berada di posisi puncak klasmen Liga 1, tapi selisih poinnya dengan Dewa United yang sekarang berada di peringkat nomor 2 adalah 9 poin. Dan dengan Persija Jakarta yang sekarang berada di peringkat nomor 3 adalah 10 poin. Selain itu juga teman-teman, Persib Bandung adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan di pertandingan tandang mereka. Dan satu-satunya tim yang baru kemasukan 16 gol dari 22 pertandingan. Artinya Persib Bandung memang punya lini pertahanan yang solid dengan adanya dua penjaga gawang yang performanya konsisten. Yang pertama adalah Kevin Rey Mendoza dan yang kedua adalah Teja Paku Alam yang biasa dimainkan oleh Boyan Hodak tergantung dengan kebutuhan tim. Tapi selain itu juga teman-teman, ada fakta yang menarik bahwa Persib Bandung belum terkalahkan pada saat mereka bermain dengan 10 pemain. Nah, inilah fakta yang membuat saya bingung. Karena biasanya tim itu pada saat bermain dengan 10 pemain, pastilah kalau nggak di pertandingan pertama atau di pertandingan kedua pada saat mereka bermain dengan 10 pemain, biasanya tuh kalah. Tapi Persib Bandung nih sudah beberapa kali ya bermain dengan 10 pemain, tapi belum terkalahkan. Memang tidak selalu menang, tapi belum terkalahkan. Artinya apa? Ya kalau menurut hemat saya, memang para pemain Persib ini punya yang namanya mental juara. Apalagi di pertandingan semalam, bermain di kandang PSIS Semarang, yang memang kita tahu sekarang ini performanya tidak konsisten. Karena sebelum pertandingan lawan Persib, kalah lawan Dewa United dengan skor yang telak, 1-4. Dan memang materi pemain dari PSIS Semarang tidak sebaik seperti musim lalu. Tapi kan kelihatan, seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa PSIS Semarang pasti keluar menyerang karena mereka membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi. Dan ditambah juga dengan fakta bahwa Persib tidak full tim. Maklok, Deddy Kusnandar, Tyrone Delpino, Rahmat Irianto, mereka adalah pemain-pemain pilar yang diandalkan oleh Boyan Hodak yang tidak bisa bermain di pertandingan semalam. Bahkan David Da Silva yang tidak fit 100%. Tapi Persib Bandung masih bisa berjuang untuk meraih kemenangan. Ini bukan sebuah kebetulan atau bukan keberuntungan juga, tapi ini kelihatan jelas ada taktik dari pelatihnya Boyan Hodak ditambah dengan fighting spirit dari para pemain Persib Bandung. Walaupun jujur nih, permainan dari Persib Bandung semalam tuh jelek. Ya saya harus mengatakannya secara fair ya. Jelek, gak ada tuh yang namanya kreativitas. Karena ya memang mereka gak full tim, gak gampang lah bagi tim yang tidak bisa memainkan banyak pemain-pemain inti mereka. Apalagi kehilangan Maklok plus Deddy Kusnandar yang kita tahu adalah tulang punggung dari tim ini musim lalu. Sehingga Persib bisa menjadi juara musim lalu dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih banyak. Tapi ya pada intinya kan bisa mendapatkan 3 poin dalam sebuah kompetisi untuk tetap menjauh, untuk tetap mendapatkan poin demi poin di setiap pertandingannya. Dan saya melihat sebetulnya para pemain PSIS Semarang itu ya dengan begitu banyak pemain Persib yang cedera ya memang mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena buktinya kan di 5 menit awal tuh ada 2 kali syuting dari pemain bintang mereka itu Galih Freitas yang memang masih muda. Dua-duanya terkena tiang gawang. Yang pertama tiang gawang sebelah kanan dari posisi Kevin Rey, yang kedua tiang gawang sebelah kiri dari posisi Kevin Rey. Jadi memang Persib Bandung itu dibombardir di pertandingan semalam, tapi memang Persib punya yang namanya Nick Kuipers dan juga Gustavo Franca yang jatuh bangun di pertandingan semalam. Dan saya yakin tentu itu tidak mudah lah bagi dua center back tersebut. Gak gampang menghadapi badai serangan dari para pemain Semarang. Tapi ya teman-teman juga perlu perhatikan kesulitan bagi para pemain PSIS Semarang untuk bisa peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Persib. Karena memang Persib bermain dengan compact football. Tapi sayangkan Coach Jan ini yang tampaknya lupa bahwa dia punya peran yang penting dengan absennya begitu banyak pemain inti Bandung. Jadi seharusnya dia lebih berhati-hati
lebih disiplin untuk mengawal para pemain PSIS Semarang yang memang lebih banyak mengandalkan skill individu dan kecepatan. Karena kalau mereka mau memainkan kombinasi passing, mereka akan diblok mulai dari tengah. Jadi memang Coach Jan ini tampaknya nggak sadar betulnya dia sudah mendapatkan kartu kuning dan dia selamat dari pengecekan VAR. Karena kalau menurut saya seharusnya itu dari pelanggaran kedua yang dilakukan, seharusnya dia mendapatkan kartu kedua dan kemudian kartu merah. Tapi dia sudah selamat. Sudah tahu juga dia berada di ujung jurang kan, istilahnya kan seperti itu kan, sudah mendapatkan kartu kuning dan memang dia adalah pemain yang harus memfilter serangan dari para pemain Semarang, malah dia melakukan pelanggaran yang tidak perlu pada saat pemain Semarang itu masih jauh dari area pertahanan Persib. Nah, hal seperti inilah yang bisa merugikan Persib Bandung, tapi ya bagusnya bagi Persib kan bisa menang. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, yang bisa menggagalkan Persib itu menang ya para pemainnya sendiri. Jika mereka menganggap remeh, dan yang kedua ya seperti Coach Jan ini yang nggak disiplin, artinya Coach Jan tidak akan bermain dong di pertandingan selanjutnya kan lawan Persija Jakarta. Nah, saya pikir Boyan Hodak juga perlu memberikan pemahaman kepada para pemain Persib bahwa mereka harus berhati-hati di setiap pertandingan pada saat sudah mendapatkan kartu kuning. Dan saya yakin nih dengan apa yang Coach Jan dapat ini tentu juga akan menjadi pelajaran juga bagi pemain-pemain tim lainnya bahwa pada saat memang mereka berada dalam kondisi untuk mendapatkan poin, para pemain mereka yang sudah mendapatkan kartu kuning itu harus berhati-hati. Dan saya tahu banyak sekali di antara teman-teman yang komen ke saya, kenapa Rizky Ridho tidak mendapatkan kartu kuning pada saat menjatuhkan Ricky Kamboya. Nah, itu juga saya bingung. Tapi itu adalah hak dari wasit, bukan hak dari pengamat. Saya kira justru Rizky Ridho itu mendapatkan kartu kuning. Jujur, saya kira mendapatkan kartu kuning. Ternyata gak dapat dia, karena itu dia melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pemain tim lawan itu mendapatkan penalti. Tapi artinya kan dalam hal ini wasit juga harus konsisten. Jadi bukan soal bentuk pelanggarannya keras atau tidak, tapi pelanggaran yang menggagalkan pemain tim lawan itu mencetak gol. Nah, itu seharusnya mendapatkan kartu kuning. Tapi anyway, yang penting kan sekarang kita bisa melihat bahwa wasit juga dibantu, wasit yang di atas lapangan dibantu oleh wasit yang berada di ruang VAR. Jadi yang diharapkan bisa meminimalisir kesalahan dari wasit. Tapi dalam hal tersebut ya gak mungkin wasit dari ruang VAR meminta wasit di atas lapangan kasih kartu kuning ke Rizky Ridho, karena itu bukan bagian dari teknologi VAR yang bisa menentukan atau yang bisa memberikan saran kepada wasit yang berada di atas lapangan. Dan saya melihat para pemain Persib Bandung ini memang fokus dulu untuk bertahan, karena para pemain PSIS Semarang ini berani mengambil inisiatif menyerang. Maka itu Persib di babak pertama itu hanya bisa mendapatkan 2 peluang. Dan memang Persib kehilangan pemain yang kreatif. Tyrone kan udah gak ada. Deddy Kusnandar juga gak ada. Marklock oke lah, walaupun dia biasa defensif, tapi tanpa Deddy biasanya dia lebih ofensif. Jadi ini menyulitkan tentu bagi para pemain Persib. Maka itu mereka mainnya pokoknya bertahan aja. Mulai dari menit-menit awal sebetulnya sudah bertahan. Hanya menyerap serangan dari para pemain PSIS Semarang. Tapi counternya juga gak bisa jalan mereka, karena gak ada pemain yang bisa menghubungkan lini tengah ke lini depan. Beckham juga mau nggak mau harus lebih dekat kepada Ciro Alves. Ya kan? Tapi saya melihat bahwa Beckham ini menjadi pemain yang penting pada saat begitu banyak pemain dari Persib itu absen. Maka itu dia pemain pertama dari Persib yang mendapatkan peluang yang hampir dia mencetak gol. Tapi bisa di-save. Dan saya melihat para pemain Semarang ini kan mengandalkan energi tinggi ya. Jadi tidak gampang juga bagi para pemain Persib untuk bisa mencetak gol. Saya pikir Syahrul ini permainannya bagus. Walaupun menurut saya itu gol dari Nick Kuipers adalah kesalahan dia juga yang keluar dari garisnya tapi ragu-ragu untuk bisa intercept bola yang diberikan oleh Zalnando kan dari corner. Zalnando ini juga bagus ya cornernya ya, melengkung begitu, dan ternyata ke tiang jauh ke Nick Kuipers yang tidak juga mendapatkan gangguan dari Diarra yang berada di sana. Nick Kuipers mencetak gol yang sangat penting ini, karena dengan dia mencetak gol tersebut berarti Persib unggul pada saat memang Persib membutuhkan gol, walaupun kemudian Coach Jan mendapatkan kartu merah. Seandainya Coach Jan lebih awal mendapatkan kartu merah, ya akan lebih sulit lah bagi Persib untuk berani keluar menyerang. Tapi babak kedua ini yang saya melihat Persib betul-betul bertahan, nggak mau menyerang. Dan memang Semarang tuh di babak pertama ada lagi hampir mencetak gol dari Dewangga kan yang terkena mistar. Jadi memang para pemain Semarang itu memilih syuting dari luar kotak penalti karena solidnya pertahanan dari Persib Bandung. Cuman memang saya melihat sekarang kelemahan Persib tuh berada di fullback sebelah kanan loh. Saya melihat Hen juga permainannya belum membaik. Kakang juga adalah salah satu titik lemah ya. Sayangnya dia belum konsisten permainannya. Jadi saya pikir jika ada Rahmat Irianto di sana mungkin bisa lebih solid. Tapi Castaner ya oke lah, biasa aja dia. Dia juga agak sulit nyetel ya karena di press. Ciro Alves juga kewalahan. Tapi gol dari Nick itu yang memberikan
harapan bagi para pemain Persib bahwa mereka bisa meraih kemenangan. Pada di babak kedua itu mereka sudah bertahan total, udah nggak mau menyerang. Ada satu peluang dari Yan Kurnia yang diblok kalau nggak salah oleh Ruksi, dan ada juga dari David da Silva yang dia syuting tapi lemah. Tapi selain itu udah nggak mau nyerang para pemain Persib, dan memang itu perlu mereka lakukan untuk menjaga keunggulan dan mendapatkan 3 poin. Tapi dari Semarang juga hanya ada 2 peluang, satu dari Galih Freitas lagi-lagi dari luar kotak penalti, ada satu lagi yang scrimmage itu yang hampir gol. Dan kemudian satu lagi ya, jadi ada 3 tuh dari Brandao kalau nggak salah yang dia nggak bisa melakukan heading setelah mendapatkan umpan kalau nggak salah dari Septian David Maulana. Jadi ini adalah kemenangan yang penting bagi Persib dan mereka semakin menjauh dari Dewa United, Persija, dan tentunya Persebaya Surabaya. Jadi saya merasa bahwa semakin Persib dikejar maka semakin menjauh mereka. Ini sesuatu yang saya tidak pernah melihat sih fenomenanya di Liga 1, karena biasanya pada saat kejar-kejaran, ya mungkin tim yang gagal mengejar itu akan mengalami kegagalan tersebut jelang kompetisi berakhir. Tapi ini di pertengahan saja, Persebaya sudah sulit meraih kemenangan, bahkan Persija sulit meraih kemenangan. Oke lah, Dewa United lagi konsisten, tapi kita nggak akan pernah tahu sejauh mana mereka akan konsisten. Karena Dewa United kan kita tahu adalah tim yang belum lama dibentuk, belum lama juga promosi ke Liga 1, dan memang mereka baru pertama kali sekarang merasakan persaingan di papan atas. Tapi Persib dengan menjauh seperti ini memberikan mereka koleksi poin yang cukup signifikan sebelum pertandingan penting lawan Persija Jakarta. Dan kalau feeling saya nih teman-teman, jika Persib Bandung memang tidak full tim lawan Persija, akan berat bagi Persib untuk bisa mendapatkan poin. Karena kelihatan di pertandingan semalam mereka mau tidak mau hanya bertahan dengan bermain dengan 10 pemain, tetapi pertahanan mereka memang solid. Seperti batu yang memang tidak bisa digunting. Betul kan? Batu gak bisa digunting kan? Karena kan kalau kita main tuh sweet-sweetan, gunting batu kertas kan, kalau batu ketemu gunting kan gak bisa digunting. Nah maka itu, jadi memang seperti batu pertahanan mereka. Tapi yang paling bagus bahwa Boyan Hodak memang adalah pelatih yang fleksibel. Dia kemudian memainkan beberapa pemain, salah satunya Ahmad Agung untuk menggantikan Robbie Darwis, agar energi dari Persib bisa dijaga di lini tengah. Jadi teman-teman, kita tunggu nanti pertandingan yang sangat penting pada tanggal 16 Februari antara Persija versus Persib Bandung, karena itulah yang bisa menjadi penentuan bagi Persib dan juga tentunya bagi Persija untuk bisa menjadi juara musim ini. Persija sebetulnya permainannya baik, tapi masalah mereka sekarang bukan saja berada di lini depan, tetapi di lini pertahanan mereka kemasukan banyak sekali gol dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi kita tunggu nanti perjuangan dari para pemain Persib, perjuangan dari para pemain Dewa United, dan juga tentunya perjuangan dari para pemain Persija sampai akhir musim ini. Lebih seru, lebih baik tentunya. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.